Itu kan bangunan Belanda, Bang Agus. Dulunya tempat digantung di situ. Sejarahnya rumah itu. Ini jadikan tempat pakan ayam. Zaman penjajahan kali stadnya itu. Iya, memang itunya juga masih ada jeruji besinya. Jadi saya tuh kayaknya nekat lah, dibuka lah tuh gerbang tuh, saya buka, udah buka, tapi nggak dikunci, tutup aja gitu, nggak dikunci. Takut ada apa-apa, gampang lari. Nah gitu, nggak dikunci. Masuklah saya di mobil hardtop, nggak berani ke kamar itu, saya di mobil hardtop aja udah. Nah di mobil hardtop sambil nyender begini, itu yang bikin kaget ya. Ada makhluk segini nih, tapi jenggotnya segini. Itu kayaknya di gitu tuh, kalau jalan tuh cepet dia tuh. Saya nggak tahu nih. Pas sekitar jam 2-an ada tangan ke sini, Mas. Nih ke sini megang ini. Pahanya masuk ke sini. Nah pas saya lihat begini, itu persis hitam peci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Mang Agus, pesan di balik misteri. Pemirsa, seperti biasa saya sudah ditemani bersama Ustadz Ridwan yang kali ini ingin berbagi pengalaman sebelum beliau menjadi seorang ustadz. Sebelum bercerita kita tanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Sebelum menjadi seorang ustadz ya, Pak Ustadz kan mungkin banyak mengalami pengalaman-pengalaman yang aneh. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya gitu, tahun 95 atau 93 Pak Ustadz. Iya. Silakan Pak Ustadz bercerita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para sahabat sekalian, pesan di balik misteri, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga selawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, seperti halnya biasa, saya akan menceritakan tentang pengalaman saya yang mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya ya. Karena pesan di balik misteri ini didirikan, memang disengaja mengangkat sebuah pengalaman-pengalaman yang dimulai dari diri saya. Yang pengalaman itu insya Allah akan bisa diambil hikmahnya. Amin. Untuk kita ke depan. Nah itu terjadi, ini adalah di sebuah pekerjaan saya sendiri, yaitu di wilayah Ciamis, Bagus. Yang mana saya pernah pengalaman dipeluk oleh genderuwo. Tapi itu emang sebelum mengenal Islam lebih jauh lah, yaitu masih mendalami hal-hal yang kanuragan. Jadi waktu itu saya dikasih pekerjaan oleh uak saya. Di Bandung gitu, ya dikirimlah saya ke wilayah Ciamis. Ya di Ciamis di daerah. Nah, itu saya disimpan pekerjaan itu di bidang poultry shop. Poultry shop itu mengirim ayam DOC itu ke petani-petani ayam. Itu ada broiler, ada ayam jantan yang dipanennya itu ada 40 hari seperti itu. Ada juga yang suntik juga vaksin. Nah seperti itu. Nah ketika malam kita udah sampai ya, pas malam saya pikir tidur itu di tempat bos saya gitu. Nah bukan di gudang itu. Ternyata saya ditempatkan, tempat tidurnya itu di tempat penyimpanan pakan ayam ya, makanan-makanan ayamnya di situ. Jangankan malam ya. Jadi siang aja melihatnya udah serem gitu. Melihatnya juga udah serem, udah gitu kita ngobrol-ngobrol siang itu
sama tetangga sebelah tuh ya. Ada Singko waktu itu tuh yang ngewarung. Terus ada juga namanya sama Agus juga. Menurut saya di situ. Nah, saya karena hawa takut itu ada dulu itu ya. Hanya saya bilang ke si Agus itu, Gus, saya nginep di rumah ente aja dah. Orang beting ya di mana begitu. Itu di situ tahu udah tersebar. Itu kan bangunan Belanda, Bang Agus. Dulunya tempat di orang digang di situ. Sejarahnya rumah itu ini dijadikan tempat pakan ayam. Zaman penjajahan kali situ tadi. Iya, memang itunya juga masih ada jeruji besinya. Jadi saya tuh kamarnya itu letak pas di tempat manusia di situ. Nah, warga masyarakat di situ nggak ada yang berani gitu. Sampai si Agus bilang, saya mauan diberi 100.000 gitu. Dikasih 100.000 juga ogah kata situ. Tahu nggak kata situ? Itu udah bermacam bentuk makhluk gitu, masyarakat tuh udah pada tahu. Itu tambah takut kita ya. Akhirnya saya nginep udah setiap malam bangun subuh jam 5 udah standby sambil ngopi. Ntar udah ngeliat kan itu buka jam 7. Nah jam 6 tuh saya udah harus di situ, takutnya ngontrol saya di luar gitu kan. Udah selalu terus seperti itu. Suatu saat saya kesiangan. Gitu si Agus nggak ngebangunin saya tuh, tahu-tahu udah jam 7:30. Nah pas 7:30 itu saya datang, diomelin habis sama bosnya. Wah omelin, sia di mana tuh? Dari mana katanya lo? Gitu kok baru muncul, kata dari tadi orang udah pada berangkat. Pokoknya diomelin habis-habisan. Maafin saya Pak, saya maafin saya kesiangan. Emang tidur di mana katanya? Saya bilang lah jujur, karena saya takut, dasar penakut kecil itu ngebawa ada apa-apa katanya gitu. Padahal dia sendiri juga nggak berani tidur di situ, Bagus. Semua aja tuh nggak berani, cuman ngomong doang lah. Saya sendirian di situ. Akhirnya tuh karena diomelin, udah katanya temenin dulu ntar malam tuh si Ridwan katanya gitu. Akhirnya saya ditemenin sama si Soleh lu tuh ya. Ada satu lagi ya, orang Mangalas lu si Amis. Temenin nomor 3 saya tuh. Nah temenin biasa. Akhirnya udah terbangun pagi biasa. Iya ya nggak ada apa-apa ya, kata orang rame-rame gitu. Ternyata nggak ada apa-apa. Nah padahal si 2 orang itu juga sama. Ada rasa takut di situ itu. Gitu karena mungkin ya tersugesti dengan ucapan masyarakat ya. Nah ya suatu saat tuh mereka ada keperluan keluarga, jadi dia pulang ke rumah di maghrib tuh. Wah ini saya sendirian, saya mau nginep lagi, si Agus sudah dilarang, takut diomelin lagi saya tuh. Itu kejadian tahun 95 itu ya. Nah udah gitu, akhirnya saya jam 11, jam 12 masih di pinggir jalan gini. Mulai ngelihat begini, udah kosong di bangunan Belanda itu. Mau masuk takut, terus mau kemana? Di luar tuh lama-kelamaan ngantuk, akhirnya nekat lah, dibuka lah tuh. Gerbang tuh saya buka, udah buka, tapi nggak dikunci. Nggak dikunci, tutup aja gitu, nggak dikunci. Takut ada apa-apa, gampang lari. Nah gitu, nggak dikunci. Masuklah saya di mobil hardtop. Nggak berani ke kamar itu, saya di mobil hardtop aja udah. Nah di mobil hardtop, sambil nyender begini, itu yang bikin kaget ya. Ada makhluk segini nih, tapi jenggotnya segini. Itu kayaknya di seret gitu tuh, kalau jalan tuh cepet dia tuh seret gitu. Nah itu langsung nongol di pinggir jendela. Itu bukan sejenis tuyul bukan? Bukan, itu mah kayak kayak apa dia, orang tua lah, orang tua. Kalau di itu apa ya, yang suka jenggotnya panjang tapi pendek gitu, pendek. Cepet dia tuh kayak seret, tahu-tahu nongol di kaca yang pas deket kepala saya. Saya sampai mundur gitu, sampai mundur begini, ngeliat, tahu-tahu di belakang lagi. Wah itu udah dagdikduk, udah nggak karuan lah itu, udah nggak karuan. Nah ini baca-bacaan sebisanya gitu waktu itu. Cuma kan masih megang ilmu-ilmu hitam dulu itu, dia pakai mantra itu ini. Datang lagi, terus seperti itu. Akhirnya saya keluar di depan sampai pagi itu. Pas kerja besoknya ngantuknya minta ampun. Emang jauh dari perumahan warga, Pak? Udah jauh, bukan perumahan itu, jadi itu pinggir jalan. Maksudnya desa apa gimana gitu, jauh gitu? Berjauhan, jadi pelataran tuh gini, datar, nah seberang jalan. Jadi perumahan, rumah-rumah warga tuh jauh. Di belakang itu kebun kali.
Jadi iya. ngelihat ke kebun aja udah seremnya minta Iya. ampun itu. Jadi kayak itulah namanya bangunan Belanda seperti itu. Belakangnya itu udah, kalau ngelihat ke belakang udah ogah buka pintu juga. Udah kebayangnya udah yang enggak Iya. gitu. Karena mungkin saya sendiri tersugesti sama masyarakat. Nah, hanya ngeberaniin diri aja. Saya udah males tuh mau pulang, mau keluar kerja nggak betah nih gitu. Nah, suatu saat ditemenin lagi lah sama si Soleh itu, sama satu lagi teman saya tuh. Nah, ditemenin lah. Nah, tempat tidur emang di situ cuma satu-satunya tempat tidur. Jadi kalau masuk dari depan tuh gerbang, nah melewati satu gudang itu, luas gudang, tapi makanan semua kan, makanan ayam semua untuk dikirim ke petani-petani itu. Ke ruang tengah ke belakang kamar mandi. Nah, kamarnya itu di luar. Jadi kalau mandi kalau udah malam udah malas aja. Iya. Jadi mandi paling jam 5. Udah maghrib aja udah seremnya minta ampun gitu. Setiap hari bulu kuduk merinding aja. Cuman karena yakin aja. Nah, kemudian masuk ke ke kamar itu bertiga lah ditemenin, bertiga tidur. Saya paling pojok, si Soleh di tengah. Nah, ada lagi teman saya satu lagi, lupa saya namanya tuh, orang Mangalas. Nah, di situ saya pikir sampai malam itu bisa sampai pagi lagi tuh. Nah, pas malam-malam saya nggak tahu nih. Pas sekitar jam 2-an ada tangan ke sini, Mas. Nih, ke sini megangnya. Pahanya masuk ke sini. Nah, pas saya lihat begini, itu persis hitam peci, berbulu. Nah, itu kan bangun saya tuh, bukannya kena erep-erep apa kan, kita paham itu, sadar pas mau lihat begini mata dan nggak bisa bergerak saya tuh. Nggak bisa bergerak, mau baca-baca ini susah. Mengapa saya tuh? Nah, di situ saya udah pasrah tuh. Udah pasrah gitu. Jadi di bahasanya cuma kan nggak jelas ya. Kalau pakai kita mungkin kalau diartiin diem, gua juga nggak apa-apa gitu. Tapi ini pakai bahasa itu cicing gitu, cicing gitu, cicing gak lagi tenanawan gitu. Kalau dijelaskan cuma kan nggak begitu jelas dia itu. Nah, jadi itu di situ udah ini bayangan kalau kita suka nonton film Dracula ya, kayaknya disedot kali darah di sini kan. Udah nggak bisa apa-apa sama sekali. Tapi waktu itu kan bukan bertiga di tempat ditemenin. Iya kan itu tahu saya juga bertiga. Cuman kok berbulu gitu. Nah, dari situ saya tuh tertolongnya itu ketika itu demi Allah nih. Jadi ada suara azan. Kan saya suka kalau ada azan suka dibalas kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dibalas gitu. Cuman azan itu yang kedengarannya cuman hayalah sholat doang. Itu hayalah sholat itu doang. Mungkin disuruh sholat kali kita ya. Jadi panjang, cuman itu doang satu-satunya kedengaran. Hayalah sholat, tapi suaranya di dalam hati. Nah, pas di dalam hati, suaranya di dalam hati. Akhirnya ini refleks kan, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Nah, pas jawab itu ini gemeter nih. Ini gemeter gini nih. Si tangan itu. Si makhluk itu gemeter. Timpah lagi la haula wala quwata. Terus gini nih. Sampai begini nih. Nah, pas udah dia berat gitu, saya langsung kebalik tuh. Terus kebalik, nggak ada siapa-siapa. Teman saya juga udah nggak ada. Ternyata paginya dia itu udah keluar jam 10 karena harus kirim DOC dari Tasik. Dia anak ayam, namanya itu dikirim ke petani itu. Jadi saya sendiri itu. Nah, itu terjadi jam 2. Dia jam 10 udah pada keluar, cuma saya kan udah tidur nggak tahu. Nah, itu perih nih bagus, di si dada tuh perih. Perih ditarik begitu tuh. Nah, dari la haula itu saya jadi percaya diri itu awal. Ya, ternyata pakai la haula wala quwata, lu takut ternyata. Makanya sengaja ini tempat yang paling serem. Sengaja ini situ tempat paling serem. Lo datang lagi, ayo sini. Gua kasih lagi nih gitu. Karena ada rasa emosi juga kan. Hanya ada suara kersok, la haula wala quwata illa. Pokoknya mau suara kadal apa suara apa. Pokoknya baca la haula aja. Setiap ada yang bunyi nanti ya. Andalan pertama tuh sebelum ada zikir qalbu, belum jauh lah. Jauh dari pelajaran Islam, tahunya cuma bisa ngaji, sama sholat juga masih itulah masih kurang bagus lah sholat juga saya itu dulu.
Nah dari situ perih saya sengajain gitu. Korosak lah ilah, nggak ada yang berani lagi natap. Akhirnya saya berani kan, oh ternyata lu pada takut sama la haula. Jadi andalan saya pertama itu dulu. Sampai dibawa kampung, sampai dites kata orang paling serem, saya jadi berani gitu. Jadi berani, pokoknya ke tempat serem apapun saya kasih gitu. Makanya tuh kata peribahasa mau kadal yang lewat atau apa udah nggak mau tahu, pokoknya suara korosok langsung baca saya. Oh pas paginya dibuka 5 jari mah saya liatin ke masyarakat. Kata dia itu kalau udah di situ zaman dulu itu kan bekas pembantaian. Kalau sudah kena tuh sama si genderuwo itu biasanya mati katanya. Kamu ini katanya kuat kata si Engko. Kata si Agus tuh bener lu kuat loh. Padahal saya udah malas aja udah kerja di situ, udah malas aja udah. Kenapa sih di situ cuman jadi berani gitu, saya jadi berani. Ah berarti udah kenal kan. Bener-bener nggak diganggu lagi saya. Aino saya terkenal di situ tuh. Wah ini bukan orang sembarangan katanya. Padahal saya baca la haula itu dong tuh. Nah sampai dibuka tuh 5 jari di sini. Sampai singkong liatin tuh. Diliatin dada tuh 5 jari itu. Nah itu pengalaman nyata tuh. Kalau saya sih pasti ngasih pengalaman yang atas supaya bisa ngambil hikmahnya, nggak mungkin ini. Jadi makanya adanya pesan di balik misteri itu menceritakan, karena misteri-misteri ini banyak dan saya perhatikan setelah saya mengetahui Islam banyak yang nyasar gitu maksudnya. Jadi saya sengaja didirikan supaya jangan ke situ loh, ini loh sama Allahnya gitu maksudnya. Gitu maksud saya itu. Dan dan bagi para netizen juga yang ada pengalaman silahkan, yang penting jangan berbohong, kemudian jangan mengada-ada apalagi mengarang. Karena kita untuk memberikan yang betul-betul kisah-kisah nyata gitu. Nah itu pengalaman masa akhirnya saya pas sudah 2 minggu berikutnya timbul nggak betah tuh, masa begini terus lah. Itu akhirnya saya keluar kerja, pulang saya ke Sumedang. Kata orang tua saya, kenapa katanya pulang? Gitu, enggak, saya udah nggak betah. Rumahnya juga angker katanya, orang rumah Belanda begitu, bekas orang di situ, digang di situ, disiksa di situ. Nah itu di tempat tidurnya di situ. Udah hanya mundur saya pulang. Nah itu pengalaman ketika di Ciamis. Ternyata makhluk situ tuh kata masyarakat ada kuntilanaknya, pocong, udah nggak kehitung. Jadi orang-orang tuh masyarakat udah pada tahu semuanya. Nah saya malah ditanam di situ coba. Pas orang baru lagi orang baru terus ngedenger dari orang kampung gitu, ya kagak berani kita tuh. Hanya ini nginep di rumah teman itu ada kali sebulan mah. Nggak nyampe lah 3 mingguan di rumah Agus itu. Nah ketahuannya pas saya kesiangan, akhirnya diomelin di situ tuh. Akhirnya ada adeknya yang ngeliatin itu ini. Hanya beraniin diri masuk. Wah udah maghrib keluar lagi, nongkrong aja depan begini nih sampai jam 12 gitu, sampai ngeliatin ini aja jalan aja. Maka lama-lama ngantuk juga. Itu bagus. Jadi 2 pengalaman di tempat itu, satu yang orang sudah tua jenggotnya segini beruban semua, cuman larinya tuh kayak apa ya, kayak kucing apa ya, jadi cepat gitu. Tuh nongol di sini, saya mundur nongol lagi di belakang gitu. Wah soak nih kalau bahasa Sunda, soak. Jadi gemeter, merindingnya udah gak ketulungan, takutnya itu dulu. Nah akhirnya ditemenin lagi. Padahal itu udah pingin pulang, cuman belum gajian, belum punya ongkos kan. Kalau waktu itu pas kejadian gitu terus kita udah kayaknya saya langsung pulang gitu. Gitu. Nah minta tolong ke temen, wah tungguin aja ntar katanya sampai habis bulan. Gajian gitu, sih. Gajian. Akhirnya pas malam udah temenin lagi deh itu borangan kata saudara mau temenin. Gitu. Padahal yang nemenin saya juga ketakutan, katanya dia juga pernah ngalamin. Pokoknya pas jam 10 tinggalin, bener kejadian saya. Iya. Itu. Ada pertanyaan Pak Agus? Ada pertanyaan Pak Ustadz, tapi sebelum saya mau bertanya, kita minum dulu Pak Ustadz. Pada para netizen semuanya yang sudah dapat air ini, tadi ada yang nanyain
Cara penggunaannya gimana ada di sini nih. Nah, ini ada cara penggunaannya di sini, tinggal baca aja ya. Lengkap di sini. Oke, bagus. Iya. Mungkin pertanyaannya mungkin agak lucu kali Pak Ustadz ya. Tadi kan Pak Ustadz menceritakan bahwa kayak orang dicakar gitu ya oleh makhluk halus tadi. Nahan dia pas baca la haula. Iya. Gini Pak Ustadz nih. Ada gak sih perbedaannya mungkin kan setiap manusia itu, setiap orang dicakar sama orang dengan dicakar makhluk halus itu, menurut Pak Ustadz itu ada kesamaan apa beda gitu? Kalau saya lihat mah sama aja ya. Soalnya nggak luka si dada saya tuh nggak luka. Nggak luka? Nggak kayak abis pakai cakaran kucing gitu ya. Itu kan luka tuh. Iya? Ini mah kayak dedes. Kegores. Itunya tuh. Jadi merah 5 jari. Kayak dikerik gitu. Kayak abis dikerik gitu. Ya tapi persis kayak tangan manusia begitu. Iya, 5 jari. 5 jari. Persis. Orang aja pada ini ngelihatnya. Oh gila lo, bener lo. Fotonya bekasnya. Gitu. Jadi nggak sampai melukai. Ya bekas kuku. Gimana aja kuku lah. Ya kali gitu. Kalau perih mau perih sampai pagi juga perih itu. Iya, kalau mungkin ada perbedaan gitu kan, kalau dicakar oleh manusia mungkin perih, tapi kan nggak apa ya istilahnya. Kalau sama makhluk gaib apakah panas? Oh iya, betul, panas. Panas dan merahnya lama. Lama kalau di ini manusia kan paling juga berapa jam biasa lagi. Kalau ini sampai pagi, sampai sore itu masih. Ntar mengering itunya itu. Mengering, memang betul panas itunya. Panas dia. Gitu, bagus. Sembuh sendiri itu Ustaz? Apa mengering dia, jadi kayak udahnya itu kayak ntar mengering gitu, jadi bisa copot gitu. Cuman nggak kayak dicakar kayak macan gitu, itu mah kan luka, itu mau berdarah pasti. Ini mah merah tapi kayak lecet. Jadi entarnya kan kayak borok tapi borok tipis gitu. Kayak gitu borok tipis, tapi dicopot aja. Gitu, Mas. Habis setelah kejadian itu Pak Ustadz gitu ya. Sehabis itu dicakar gitu. Barangkali ada sosok-sosok aneh malam-malam berikutnya. Oh, kan saya pulang. Oh. Sehabis kejadian itu? Kejadian itu nggak pernah ngalamin lagi. Terus saya mundurkan pas gajian udah mundurkan diri. Kalau zaman dulu udah megang handphone Mas ya. Kan dulu mah handphone juga masih handphone total lewat itu kali ya. Tahun 95 belum ada handphone kali ya. Belum saya. Ada sih kalau nggak salah, cuman handphonenya itu yang hanya orang kaya doang kali yang megang. Yang belum Android itu yang masih yang bunyinya gitu tuh. Yang tulalit. Iya. Mungkin kalau ada teleponnya bisa telepon orang tua udah nggak betah, mungkin dikirim kali ongkos ya. Tuh udah pengen pulang susah. Akhirnya nungguin gajian. Tungguin sampai 2 minggu, udah pulang dari situ. Saya pulang tuh lewat Cikijing yang ada di Cirebon, langsung ke Sumedang situ. Lewatnya tuh pakai mobil angkotnya. Itu bagus. Oke, ada lagi nggak? Iya, mungkin pemirsa juga pernah mengalami ya hal-hal yang gaib. Barangkali ada pemirsa yang ingin berbagi cerita di podcast kami, silahkan. Yang Ustadz Ridwan sudah utarakan. Satu, yang penting jangan pernah berbohong. Iya. Ya, ingat, jangan lupa selalu like, share, dan komennya serta subscribe di podcast YouTube kami. Mudah-mudahan jadi ladang ibadah buat Anda. Saya, Mang Agus beserta Ustadz Ridwan. Ingat, keselamatan dan kesuksesan ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.